Bagaimana nasib AI di tahun 2025? Apakah dia akan tetap ada atau dia akan hilang dari peredaran di tahun 2025? Atau bahkan semakin banyak atau semakin mengerikan? Pasti teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Bagaimana industri AI di tahun 2025? Wah, itu topik yang menarik. Di tahun 2025, AI diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Babeh Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Bagi teman-teman yang nonton video ini di tahun 2025, boleh komen di kolom komentar. Ya, Alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan terkait AI teman-teman. Kurang lebih 1 tahun ini kita berdiskusi tentang perkembangan AI. Sangat banyak perkembangan yang terjadi, dan ini merupakan video terakhir Babe di tahun 2024, karena besok insya Allah sudah tahun 2025. Buat teman-teman yang nonton video Babe di tahun 2025, boleh tulis di kolom komentar, karena video ini akan sangat membantu, bermanfaat untuk kita semuanya insya Allah. Oke, dalam segmen kali ini, Babe akan hadir dalam segmen Babe Podcast. Babe akan berdiskusi bersama ChatGPT terkait nasib AI di tahun 2025. Namun sebelum itu teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia sama channel ini, yang udah subscribe, yang udah bagikan, serta udah komen ya teman-teman semuanya. Oke, spoiler terlebih dahulu buat kalian yang nonton video ini, pastiin pertama kamu nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang kedua, pastiin kamu siapkan pikiran. Jadi khusus kamu yang mau berpikir aja, yang mau nonton di channel ini. Kalau kamu nggak mau berpikir, saran saya stop, nggak usah nonton. Kita akan nyalakan ChatGPT terlebih dahulu. Ini belum ada settingan apapun teman-teman semuanya, jadi saya nggak ada setting-settingan. Jadi pure ini langsung saya ngobrol dengan. Hello there. It sounds like you're discussing settings. Is there something specific you'd like to adjust? If it's holiday magic you're after, I'm always here to help. Saya nggak tahu. Saya baru nyalain, ternyata dia semacam ini. Ini belum lewat 2024, ternyata dia ada sesuatu yang baru. Halo ChatGPT, apa kabar? Hello there. I'm doing splendidly. Thank you for asking. How are you doing today? Can you speak in Indonesia? Tentu saja, saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Kali ini saya sedang berusaha melakukan podcast. Saya akan bahas bersama kamu, yakni tentang masa depan AI di tahun 2025. Banyak sekali prediksi para ahli yang mengatakan di luar sana akan terjadi banyak perubahan pada industri AI. Bagaimana pendapatmu terkait, mungkin kamu bisa jelaskan secara global, mungkin 1 menit aja, bagaimana industri AI di tahun 2025? Wah, itu topik yang menarik. Di tahun 2025, AI diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan melihat kemajuan signifikan dalam bidang kesehatan, otomasi industri, hingga pendidikan. Teknologi AI akan semakin canggih dalam memahami bahasa, mengenali pola, dan memberikan solusi yang lebih personal. Namun, perlu juga diperhatikan etika dan regulasi agar perkembangan AI bermanfaat bagi semua. Bagaimana menurutmu? Ya, artinya perkembangan AI akan semakin canggih ya dengan berbagai fitur-fitur barunya ya. Lalu bagaimana, apakah memungkinkan semakin banyak teknologi baru, maksudnya semakin banyak AI baru yang bermunculan, atau hanya AI yang sudah ada namun semakin canggih? Betul
Betul sekali. Kita akan melihat AI yang sudah ada menjadi semakin canggih dengan fitur-fitur baru. Namun, juga sangat mungkin akan muncul teknologi AI baru yang inovatif. Perkembangan ini akan mencakup berbagai bidang, dari kecerdasan buatan yang lebih intuitif hingga aplikasi baru yang belum pernah kita bayangkan. Yang pasti, masa depan AI akan penuh dengan kejutan dan inovasi. Ho, ho, ho. Oke, pertanyaan berikutnya kalau menurutmu ya, seiring berjalannya waktu, kalau kita perhatikan harga akses terhadap AI itu semakin mahal. Contoh saja yang akses kamu nih, ChatGPT. Saat ini hargamu semakin mahal nih. Kamu ada harga yang harganya di rate $200 per tahun ya. Kalau prediksimu sebagai ChatGPT, kira-kira nih, kita manusia kalangan menengah ke bawah masih mampu nggak sih ngakses kamu? Kira-kira kamu akan semakin mahal di rate harga berapa menurutmu? Harga akses ke teknologi seperti AI memang bisa bervariasi, namun seiring waktu diharapkan akan ada lebih banyak opsi yang terjangkau dan inklusif bagi semua kalangan. Tujuannya adalah agar manfaat AI bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Mari kita berharap inovasi dan kolaborasi akan memungkinkan akses yang lebih luas dan terjangkau. Sepertinya di ujung tahun 2024 kamu ada perubahan nih. Ya, teknologi AI memang terus berkembang. Dengan perubahan dan peningkatan, diharapkan bisa memberikan pengalaman yang lebih baik bagi semua. Apapun perubahan yang terjadi, saya di sini untuk membantu dan menyebarkan keceriaan. Siapa yang nanya, mungkinkah harga akses member premium di AI ChatGPT dalam hal ini itu akan turun harganya? Harga akses untuk pelayanan seperti ini bisa berubah seiring waktu, tergantung pada berbagai faktor seperti biaya operasional, persaingan, dan kebijakan perusahaan. Kita berharap agar akses semakin terjangkau sehingga lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya. Saat ini perusahaan OpenAI mengklaim bahwasanya mereka merugi sangat tinggi teman-teman semuanya. Saya ada pertanyaan, mungkinkah di tahun 2025 perusahaan OpenAI sudah berpikiran untuk mengembalikan modal di mana mereka sudah memikirkan profit? Dalam dunia bisnis, perusahaan seperti OpenAI tentunya berusaha mencapai keberlanjutan finansial. Jadi sangat mungkin mereka akan fokus pada strategi untuk menyeimbangkan inovasi dengan profitabilitas di masa depan. Tahun 2025 bisa menjadi waktu di mana mereka berupaya mengembalikan modal dan mulai memikirkan profit. Nah, artinya ketika di tahun 2025 ini, ketika mereka sudah mulai memikirkan profit, artinya akses terhadap OpenAI dengan ChatGPT ataupun terhadap AI yang lain seperti Kling AI pun itu akan semakin naik, teman-teman. Kita harus siap dengan hal ini. Buat teman-teman yang sudah memiliki ketergantungan terhadap sebuah AI tertentu, kita harus sudah mempersiapkan diri bahwasanya mereka akan semakin mahal nih. Mereka akan semakin mahal. Ini kadang prediksi orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah itu akan mengalami kesulitan dan mereka akan mengalami downgrade. Ya, karena mereka sudah tidak mampu mengikuti pergerakan. Ya, contohnya inilah di dunia AI, pergerakan harganya itu semakin melejit di mana harganya para masyarakat menengah itu tidak mampu mengikuti dan mereka akan downgrade menjadi masyarakat kalangan bawah, teman-teman. Saya pengen nanya nih sama kamu. Kira-kira dengan adanya fenomena naiknya harga ChatGPT ini akan menurunkan tingkat penggunaannya nggak? Atau justru semakin meningkat nih? Ini pertanyaan yang menarik. Jika harga akses meningkat, ada kemungkinan sebagian orang mungkin akan mencari alternatif yang lebih terjangkau. Namun, jika nilai yang ditawarkan oleh layanan tersebut sangat tinggi, pengguna mungkin tetap akan meningkat, terutama di kalangan yang sangat membutuhkannya. Penting juga bagi penyedia layanan untuk menemukan keseimbangan agar tetap inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Oke, saya pengen nanya nih. Kira-kira menurutmu di tahun 2025 ada fitur yang kiranya sangat unik di mana tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, atau inovasi di tahun-tahun sebelumnya belum ada inovasi sangat modern, sangat unik, sangat useful di tahun 2025. Kira-kira dalam bentuk apa nih?
Di tahun 2025, kita mungkin akan melihat inovasi seperti AI yang lebih personal dan proaktif, yang bisa memahami konteks pengguna dengan lebih baik. Misalnya, asisten virtual yang dapat berinteraksi secara alami dalam berbagai bahasa dan dialek, atau AI yang mampu memberikan solusi kreatif di berbagai bidang, seperti seni dan desain. Teknologi ini juga mungkin akan lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pengalaman yang semakin mulus dan intuitif. Lalu bagaimana dengan penerapan AI terhadap robot di kehidupan sehari-hari? Mungkinkah itu diterapkan di Indonesia? Tentu saja, penerapan AI pada robot dalam kehidupan sehari-hari sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Misalnya, robot dapat membantu di sektor rumah tangga, pelayanan, atau bahkan di bidang kesehatan dan pendidikan. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Indonesia sebagai negara dengan perkembangan teknologi yang pesat bisa memanfaatkan inovasi ini untuk berbagai kebutuhan. Pekerjaan apa yang mungkin akan sangat mungkin tergantikan di tahun 2025 oleh AI? Beberapa pekerjaan yang berulang dan berbasis data mungkin akan lebih mudah diotomasi oleh AI, seperti pekerjaan di bidang administrasi, entry data, atau layanan pelanggan yang sederhana. Namun, AI juga akan menciptakan peluang baru dan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan kemampuan kompleks lainnya. Jadi, sambil beberapa pekerjaan mungkin tergantikan, akan ada banyak peluang baru yang muncul. Oke, terima kasih banyak ChatGPT atas responnya. Saya cukup terkejut dengan hal baru yang kamu tunjukkan karena saya sebelumnya sama sekali tidak membuka ChatGPT ini. Saya langsung aja ini teman-teman gas ngobrol, ternyata ada sesuatu yang baru. Dia punya tambahannya, ini ketawa semacam ini. Jadi dia punya nilai humor sepertinya ya, ada bahasanya, dia ada nilai humornya. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih kalau dari saya pribadi bahwasanya di tahun 2025 diprediksi harga AI akan semakin melejit teman-teman semuanya. Kita sebagai manusia, sebagai pekerja itu sudah mulai ketergantungan terhadap penggunaan AI. Termasuk dalamnya konten-konten dalam channel Babe Cerdas itu sedikit banyak menggunakan peran dari AI. Dalam hal ini mungkin banyak sekali di ChatGPT, Leonardo AI, Link AI, dan sebagainya. Dan ini mulai tergantungan dan ini akan menyebabkan mau tidak mau orang-orang pengguna manusia itu akan membayar, akan berlangganan dan ini mungkin ya ranah baru. Bisnis AI sudah dimulai di mana para pengguna layanan AI sudah mulai mengambil keuntungan dari customer pengguna mereka. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf segala kekurangan selama ini di tahun 2024 dari channel Babe Cerdas. Babe mohon maaf. Semoga di tahun 2024 semakin jaya teman-teman semuanya, semakin dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, goal-goal yang belum tercapai di tahun 2024 bisa tercapai di tahun 2025. Oke, sukses selalu. Jangan lupa untuk terus belajar teman-teman semuanya, terus berpikir karena orang cerdas adalah orang yang mau terus belajar dan berpikir. Salam Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas percakapannya. Semoga tahun 2025 membawa kesuksesan dan kemudahan untuk semua. Tetap semangat belajar dan berpikir. Sampai jumpa. Keren.